Apakah Tuhan benar-benar ada, ataukah kepercayaan kepada Tuhan hanyalah warisan budaya? Apakah alam semesta bisa eksis tanpa pencipta? Oke, dalam video ini kita akan membahas argumen-argumen yang sering digunakan untuk menolak keberadaan Tuhan, serta bagaimana kita menanggapinya. Ini bukan hanya sekedar perdebatan, tetapi juga pencarian akan kebenaran. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita pahami dulu apa itu ateisme. Secara sederhana, ateisme adalah ketidakpercayaan pada Tuhan atau dewa-dewa. Namun, ada dua jenis ateisme. Ya. Yang pertama yaitu ateisme negatif atau lemah. Orang yang tidak percaya pada Tuhan, tetapi secara aktif menyatakan bahwa Tuhan tidak ada. Yang kedua, ateisme positif atau kuat. Orang yang meyakini bahwa Tuhan benar-benar tidak ada. Selain itu, ada agnostisisme, yaitu posisi netral di mana seseorang merasa tidak ada cukup bukti untuk menentukan apakah Tuhan ada atau tidak. Sekarang kita akan melihat argumen-argumen ateis yang digunakan untuk menolak keberadaan Tuhan. Yang pertama, masalah kejahatan. Salah satu argumen paling kuat dari ateis adalah masalah kejahatan. Jika Tuhan itu maha baik dan maha kuasa, mengapa masih ada kejahatan, penderitaan, dan bencana di dunia? Filosof Epikuros pernah mengatakan, jika Tuhan bisa mencegah kejahatan tetapi tidak mau, berarti dia jahat. Jika Tuhan mau tetapi tidak bisa, berarti dia tidak maha kuasa. Jika Tuhan bisa dan mau, lalu kenapa masih ada kejahatan? Kritik ini semakin kuat dengan adanya kejahatan yang tampaknya tidak perlu, seperti penderitaan anak kecil atau bencana alam yang menewaskan ribuan orang. Bagaimana jawaban orang beriman terhadap ini? Kita akan bahas nanti. Argumen yang kedua, tidak ada bukti empiris tentang Tuhan. Ateis juga sering berargumen bahwa kepercayaan pada Tuhan hanya berdasarkan iman, bukan bukti ilmiah. Mereka mengatakan, kita tidak bisa melihat, mendengar, atau menguji Tuhan secara empiris. Semua klaim yang luar biasa membutuhkan bukti yang luar biasa. Jika Tuhan benar-benar ada, harusnya kita punya bukti yang konkret. Dari perspektif ini, kepercayaan pada Tuhan dianggap mirip dengan kepercayaan pada mitos atau dongeng yang tidak bisa diverifikasi. Argumen ateis yang ketiga, agama yang tidak konsisten. Ada ribuan agama di dunia, dan banyak dari mereka memiliki klaim yang bertentangan. Jika hanya satu agama yang benar, bagaimana dengan agama lainnya? Apakah miliaran orang di sana salah? Para ateis menggunakan keanekaragaman agama ini sebagai bukti bahwa agama lebih merupakan produk budaya daripada wahyu ilahi. Argumen ateis yang keempat, ketersembunyian Tuhan. Jika Tuhan ingin manusia mengenalnya, mengapa dia tidak menampakkan diri secara langsung kepada semua orang? Ateis berpendapat bahwa jika Tuhan benar-benar ingin berhubungan dengan manusia, maka seharusnya keberadaannya lebih jelas. Fakta bahwa banyak orang yang meragukan atau tidak percaya bisa menjadi bukti bahwa Tuhan tidak ingin diketahui atau memang tidak ada. Argumen ateis yang kelima yaitu prinsip Occam-Razor atau Tuhan itu tidak perlu. Prinsip Occam-Razor menyatakan bahwa penjelasan paling sederhana
adalah yang paling mungkin benar. Ateis berargumen bahwa kita tidak perlu mengasumsikan Tuhan untuk menjelaskan alam semesta. Sains sudah cukup untuk menjelaskan asal-usul dunia tanpa perlu entitas supranatural. Setelah kita membahas kelima argumen ateis tersebut, sekarang kita akan menanggapi satu persatu dari 5 argumen tersebut. Argumen yang pertama, membahas tentang kejahatan. Argumen ateis mengatakan, jika Tuhan benar-benar maha baik dan maha kuasa, mengapa kita membiarkan kejahatan, penderitaan, dan ketidakadilan? Oke, kita akan jawab. Ada beberapa penjelasan yang bisa diberikan mengenai keberadaan kejahatan. Yang pertama, kehendak bebas manusia. Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Jika Tuhan langsung menghilangkan kejahatan, itu berarti manusia kehilangan kebebasan untuk membuat pilihan. Contoh, seorang guru tidak bisa disebut adil jika dia hanya memberi nilai bagus kepada semua murid tanpa memperhatikan usaha mereka. Jika Tuhan menciptakan manusia tanpa pilihan untuk berbuat jahat, maka kebaikan manusia tidak akan memiliki makna. Yang kedua, kejahatan sebagai ujian atau pembentukan karakter. Penderitaan bisa menjadi ujian yang memperkuat karakter seseorang. Contoh, orang yang mengalami kesulitan dan bangkit dari keterpurukan sering menjadi pribadi yang lebih kuat, seperti atlet yang mengalami cedera tetapi justru menjadi lebih disiplin dalam berlatih. Yang ketiga, kejahatan alam sebagai bagian dari hukum alam. Bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami terjadi karena hukum alam yang bekerja sebagaimana mestinya. Contoh, gempa bumi terjadi akibat pergerakan lempeng bumi. Jika tidak ada pergerakan lempeng, maka tidak akan ada gunung atau tanah yang subur untuk pertanian. Keberadaan penderitaan mungkin bukan karena Tuhan mengizinkan kejahatan, tetapi karena dunia ini berfungsi berdasarkan hukum alam yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita akan menanggapi argumen ateis yang kedua, yaitu bukti empiris untuk Tuhan. Haruskah Tuhan terlihat secara fisik? Argumen ateis mengatakan, keberadaan Tuhan tidak bisa dibuktikan secara empiris, seperti halnya kita membuktikan keberadaan benda-benda di dunia nyata. Jika Tuhan ada, mengapa kita tidak bisa melihat atau mengukurnya? Kita akan menanggapi argumen ateis tersebut. Ada banyak hal dalam dunia yang kita yakini tanpa harus melihatnya secara langsung. Yang pertama, tidak semua orang kebenaran dapat diuji secara ilmiah. Ada banyak hal yang nyata tetapi tidak bisa diuji dengan eksperimen sains. Contoh, cinta dan kesadaran. Kita tidak bisa melihat atau mengukur cinta secara langsung, tetapi kita tahu itu ada dari tindakan seseorang. Angka dan konsep matematika. Angka 2 tidak bisa dilihat atau disentuh, tetapi kita tahu konsepnya nyata dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bukti bisa berupa pengalaman spiritual. Banyak orang dari berbagai budaya melaporkan pengalaman spiritual yang kuat, seperti merasakan kehadiran Tuhan dalam doa. Contoh, orang yang mengalami pengalaman nyaris mati sering melaporkan merasakan keberadaan Tuhan atau dunia lain. Yang ketiga, Tuhan mungkin berada di dimensi yang lain. Jika Tuhan adalah makhluk yang berada di luar ruang dan waktu, maka kita tidak bisa berharap untuk melihatnya dengan cara yang sama seperti kita melihat benda fisik. Contoh, gelombang radio.
tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi kita tahu itu ada karena kita bisa menangkap siarannya dengan alat yang tepat. Selanjutnya, kita akan menanggapi argumen ateis yang ketiga, yang berbunyi, mengapa ada banyak agama? Bukankah ini menunjukkan Tuhan itu buatan manusia? Argumen ateis mengatakan, jika Tuhan benar-benar ada, mengapa ada begitu banyak agama dengan ajaran yang berbeda-beda? Bukankah ini menunjukkan bahwa agama hanyalah hasil budaya manusia? Oke, kita akan menanggapi argumen ateis ini. Yang pertama, perbedaan agama tidak berarti Tuhan itu tidak ada. Perbedaan dalam memahami sesuatu tidak berarti objek yang dipahami tidak ada. Contoh, orang-orang bisa memiliki teori yang berbeda tentang bagaimana gravitasi bekerja, tetapi gravitasi tetap ada. Yang kedua, mungkin agama-agama hanya cara berbeda untuk mendekati Tuhan yang sama. Ada banyak kesamaan antara agama-agama yang besar di dunia, misalnya, semua agama mengajarkan konsep kebaikan, kasih sayang, dan keadilan. Banyak agama percaya pada Tuhan yang kuasa, tetapi yang kuasa sebagai pencipta alam semesta. Yang ketiga, kesalahan dalam interpretasi tidak berarti Tuhan itu tidak nyata. Jika seseorang salah memahami ilmu fisika, bukan berarti hukum fisika itu tidak ada. Sama halnya, jika manusia salah memahami Tuhan dan menciptakan berbagai ajaran yang berbeda, itu tidak berarti Tuhan tidak ada. Argumen ateis yang keempat, ketersembunyian Tuhan. Jika Tuhan ada, mengapa tidak semua orang bisa menyadari keberadaannya? Ateis mengatakan, jika Tuhan ingin semua orang percaya kepadanya, mengapa Dia tidak membuat keberadaannya lebih jelas? Oke, kita akan menanggapi argumen ini. Yang pertama, jika keberadaan Tuhan terlalu jelas, kebebasan manusia bisa hilang. Jika Tuhan muncul secara langsung dan semua orang bisa melihatnya, maka manusia mungkin akan menyembah karena terpaksa, bukan karena iman. Contoh, jika ada kamera di setiap sudut yang terus mengawasi kita, apakah kita masih berbuat baik karena hati nurani atau hanya karena takut dihukum? Yang kedua, Tuhan ingin manusia mencari dan mengenalnya secara pribadi. Mungkin Tuhan ingin manusia benar-benar berusaha untuk mencari kebenaran, bukan sekadar dipaksa untuk dipercaya. Contoh, guru yang baik tidak selalu memberikan jawaban langsung kepada muridnya, tetapi mendorong mereka untuk berpikir sendiri agar lebih memahami konsepnya. Yang ketiga, banyak orang yang mengaku menemukan Tuhan dalam pencarian pribadi. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang awalnya ateis, tetapi akhirnya menjadi percaya setelah mengalami pengalaman spiritual atau menemukan bukti yang cukup meyakinkan bagi mereka. Contoh, Anthony Flew, seorang filsuf ateis terkenal yang pada akhirnya menerima keberadaan Tuhan setelah mendalami ilmu pengetahuan lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas argumen ateis yang kelima, yaitu Occam Razor. Apakah Tuhan itu tidak perlu? Argumen ateis mengatakan Occam Razor bahwa penjelasan yang lebih sederhana lebih mungkin benar. Jika kita bisa menjelaskan alam semesta tanpa Tuhan, mengapa kita harus menambah Tuhan ke dalamnya? Kita akan menanggapi argumen ateis ini. Yang pertama,
Tuhan adalah penyebab pertama yang tak terjelaskan. Jika semua hal harus memiliki penyebab, maka harus ada penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Contoh, jika kita melihat barisan domino jatuh, pasti ada satu domino pertama yang memulainya. Tuhan bisa dianggap sebagai domino pertama dari segala sesuatu. Yang kedua, alam semesta terlalu sempurna untuk terjadi secara kebetulan. Banyak ilmuwan yang mengakui bahwa hukum-hukum alam sangat-sangat presisi. Jika ada sedikit saja perubahan dalam konstanta alam, kehidupan tidak mungkin ada. Contoh, jarak bumi ke matahari, gaya gravitasi, dan keseimbangan ekosistem tampaknya sudah dirancang dengan sangat-sangat tepat. Yang ketiga, Occam Razor tidak selalu berarti penjelasan yang lebih sederhana itu benar. Penjelasan yang paling sederhana tidak selalu yang paling akurat. Contoh, model geosentris, bumi sebagai pusat tata surya, lebih sederhana daripada heliosentris, tetapi ternyata salah. Menanggapi kesimpulannya, menanggapi argumen ateis bukan sekedar mencari jawaban, tetapi memahami perspektif mereka dan memberikan sudut pandang yang masuk akal. Keberadaan Tuhan bukan hanya soal logika, tetapi juga soal pencarian makna hidup. Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.